Bab 134, Danau Perak. Setelah melihat pemberitahuan sistem, senyum tipis muncul di wajah si Feng. Dia akhirnya menerima promosi untuk magang penempaan menengah setelah membuat lebih dari 400 batu asahan tingkat lanjut. Namun, untuk mendapatkan promosi ke magang tempat tingkat lanjut, ia membutuhkan 3.000 poin kemahiran. Dia tidak bisa mencapai jumlah seperti itu dalam waktu singkat. Si Feng memandang bar pengalamannya. Saat ini berada di 94% dari level 9, hanya 6% dari ambang level 10. Selama dia berusaha sedikit lebih jauh, dia akan menembus ambang itu. Di Guts Domain, ada peningkatan besar dalam atribut setiap 10 tingkat. Ketika pemain memperoleh 10 level pertama mereka, itu merupakan indikasi bahwa mereka bisa memasuki kota. Di sebuah kota, pemain bisa menikmati berbagai manfaat. Mereka tidak hanya dapat membeli sumber daya yang tidak dijual di kota-kota, tetapi mereka juga bisa mendapatkan banyak pencarian tingkat tinggi. Pemain bahkan dapat membeli peralatan perunggu dengan harga murah, meskipun itu tergantung pada keberuntungan pemain. Akan lebih mudah bagi pemain untuk menghasilkan uang begitu mereka mencapai kota. Selanjutnya, pemain bisa menggunakan gerbang teleportasi yang tersedia di kota untuk mentransfer ke area monster tingkat tinggi. Mereka tidak perlu membuang banyak waktu dalam perjalanan. Dengan cepat tiba di level 10 atau area monster yang lebih tinggi. Terlebih lagi, permainan domain dewa baru benar-benar dimulai setelah memasuki kota. Ketika waktu itu tiba, para pemain dari puluhan atau ratusan kota akan berkumpul di sebuah kota. Sebuah kota akan memiliki, setidaknya, lebih dari 100.000 pemain. Selain itu, kota Sungai Putih adalah salah satu dari 5 kota terbesar yang terletak di kerajaan Star Moon. Jumlah pemain yang akan berkumpul di sana akan melebihi 1 juta. Pada saat itu, berbagai geng dapat memusatkan pengaruhnya sepenuhnya, menampilkan kekuatan sejati geng. Ini juga akan meningkatkan persaingan antar guild. Akan jauh lebih tidak damai ketika berbagai perserikatan bersaing memperebutkan sumber daya terbatas yang tersedia. Ini adalah kasus dengan semua game realitas virtual. Sumber daya yang tersedia terbatas, dan sumber daya terbaik dan tempat leveling hanya akan berjumlah begitu banyak dalam wilayah kota. Namun, dengan jumlah pemain yang sangat besar, jika seseorang ingin naik level dan meningkatkan diri mereka dengan cepat, mereka harus bersaing memperebutkan sumber daya yang disebutkan. Akibatnya, mereka yang tidak kuat akan dihilangkan dan ditinggalkan. Belum lagi pemain independen, bahkan persekutuan kecil tidak akan memiliki peluang untuk bertahan di dalam kota. Semua guild besar akan memonopoli berbagai sumber daya tingkat tinggi dan area leveling yang berharga. Sementara guild kecil dan pemain independen hanya bisa berlubang di lokasi dengan sumber daya yang lebih rendah. Oleh karena itu, jika seseorang dapat menginjakkan kaki di kota bahkan beberapa saat sebelumnya, kompetisi yang akan mereka hadapi akan sangat berkurang. Namun, itu tidak berarti bahwa seseorang akan aman hanya dengan memasuki kota di depan yang lain. Sebaliknya, semakin banyak keuntungan yang dimiliki seseorang sebelum memasuki kota, semakin baik seseorang setelahnya. Ambil Blackwing City misalnya. Jika seorang pemain biasa memasuki kota, mereka hanya akan berada di sana untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, sebuah usaha yang murni menghabiskan waktu. Namun, jika itu adalah salah satu eselon atas dari persekutuan besar, segalanya akan sangat berbeda. Selain bisa membentuk hubungan pertukaran timbal balik dengan persekutuan dari negara lain,
mereka bisa membeli barang-barang unik ke kota Blackwing dalam jumlah besar. Manfaat seperti itu akan mengarah pada peningkatan besar-besaran persekutuan. Saat ini, tingkat Si Feng berada di peringkat nomor 1 di kota Sungai Putih, dan yang lain akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari sebelum mereka bisa mengejar ketinggalan. Selama waktu ini, Si Feng ingin meningkatkan jarak lebih jauh. Hanya dengan begitu dia bisa mengukir tempat untuk persekutuan nol sayap yang ingin dia bangun di kota Sungai Putih. Garis bawah jadi ini adalah runic steel. Seperti yang diharapkan, ini adalah harta karun. Garis bawah. Si Feng mengeluarkan sepotong baja biru, penuh dengan sihir, dari tasnya. Kegembiraan mengisi seluruh keberadaannya. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, banyak forges berkompetisi dengan gila hanya untuk sepotong runic steel, bahkan jika mereka berhasil membeli satu. Mereka akan memperlakukannya seperti bayi mereka tidak akan menggunakannya dengan ringan. Sementara itu, Si Feng memiliki 10 keping runic steel sekarang. Runic steel, konsumsi peringkat emas halus. Ketika digunakan untuk menempa peralatan fine gold level 50 atau lebih rendah, meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 10%. Ada peluang tetap untuk meningkatkan peringkat peralatan palsu satu persatu, hingga maksimum peringkat gold fine. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, runic steel secara signifikan lebih baik daripada 100 refinement steel. Selain itu bahhan bisa meningkatkan peringkat peralatan. Hahaha, dengan runic steel ini, tingkat kesuksesan aku untuk menempa Silver Dawn akan lebih besar sekarang. Petik 2. Si Feng telah membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk menempa Silver Dawn di rumah lelang. Selain bahan yang telah dia beli sebelumnya, dia bisa memalsukan total 16 Silver Downs. Hanya biaya sendiri untuk satu Silver Dawn lebih dari 37 koin perak. Bahkan partai elit perlu menyerbu dungeon pesta mode keras setengah kali sebelum mengumpulkan jumlah seperti itu. Oleh karena itu, Si Feng hanya memilih untuk menempa Fajar Perak setelah ia dipromosikan menjadi magang penempaan tingkat menengah. Si Feng mengeluarkan desain tempa untuk Silver Dawn, mengklik untuk mempelajarinya. Dia memulai proses menempa Silver Dawn pertamanya. Sebelum dia mendapatkan Ice Blue Devil Flame, tingkat keberhasilannya untuk menempa Silver Dawn hanya 32%. Setelah penambahan Ice Blue Devil Flame, tingkat keberhasilan meningkat menjadi 42%. Jika Si Feng menggunakan runic steel, dia bisa meningkatkannya menjadi 52%. Peluang menengah penempaan menengah belaka untuk berhasil menempa senjata rahasia perak hanya lebih dari 50%. Bahkan seorang Master Forger akan terperangah pada tingkat kesuksesan ini. Alasannya adalah bahwa Master Forger dasar hanya memiliki tingkat keberhasilan 30% ketika menempa peralatan rahasia perak, dan hanya Grandmaster Forger yang memiliki tingkat keberhasilan 50%. Si Feng dengan hati-hati membaca proses pembuatan daun perak sebelum memperbaiki materi. Si Feng pertama kali menggunakan batu bertuah untuk mendapatkan penyempurnaan kemurnian tinggi dari bahan. Dia kemudian menempatkan bahan ke Ice Blue Fire Flame, menunggu mereka untuk bergabung. Si Feng memiliki kendali 100% atas api iblis biru es. Jadi dia bisa menggabungkan materi bersama sampai tingkat yang luar biasa. Namun, Si Feng memilih untuk tidak memasukkan runic steel yang sangat berharga dalam proses penempaan kali ini. Upaya pertama hanya untuk Si Feng untuk membiasakan diri dengan proses penempaan daun perak. Selain itu, ia hanya memiliki 10 keping runic steel.
dan masing-masing bernilai setidaknya 1 koin emas. The Runic Steel sangat sulit diperoleh, dan menggunakannya sekarang hanya akan sia-sia. Jika Forges lain tahu bahwa Si Feng berniat untuk menggunakan baja runik untuk menempa fajar perak, mereka akan mengutuk Si Feng dengan marah. The Silver Dawn hanya senjata rahasia perak level 10. Namun, Si Feng benar-benar berpikir untuk menggunakan baja runik untuk memalsunya. Tindakan semacam itu hanya menjengkelkan. 10 menit kemudian, proses penyempurnaan selesai. Si Feng memandang produk dari perbaikannya dengan kepuasan. Dia kemudian menempatkan potongan logam di landasan, menggunakan runic hammer untuk memukulnya. Bunga api beterbangan di sekitar ketika suara palu memukul logam bergema di seluruh ruang tempat. Si Feng sangat berhati-hati dengan setiap serangan, takut bahwa salah langkah tunggal akan mempengaruhi bentuk terakhir dari daun perak. Setelah menyerang logam ratusan kali, keringat membasahi Si Feng. Puas, dia mengklik tombol generate. Setelah itu, logam merah panas mulai terbentuk, berubah menjadi pedang panjang berwarna perak. Dia menyelidiki informasi senjata. Setelah 5 detik penuh, sistem penempaan daun perak telah gagal. Si Feng memandang atribut senjata itu, menemukan bahwa itu hanyalah senjata besi tingkat 10 yang misterius. Memang, penempaan itu gagal. Namun, Si Feng tidak terlalu kecewa dengan hasilnya. Meskipun tingkat keberhasilan yang dinyatakan adalah 42% di permukaan, karena itu adalah pertama kalinya Si Feng menempa Silver Dawn, tingkat keberhasilan sebenarnya jauh lebih rendah. Sukses tidak mungkin, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Jika dia berhasil, itu akan menjadi keajaiban sejati. Dengan kegagalan di tangan, Si Feng merangkum pengalamannya menjadi pelajaran untuk dirinya sendiri. Alasan Si Feng bisa memimpin persekutuan kelas 3 seperti Shadow untuk menjadi salah satu persekutuan kelas 2 teratas bukan karena bakat bawaannya. Sebaliknya, itu karena Si Feng selalu merangkum dan belajar dari pengalamannya. Jika orang lain mendapatkan pengalaman dari kesuksesan, Si Feng mendapatkan pengalaman dari kegagalan. Setelah meninjau selama lebih dari 10 menit, Si Feng mulai menempa untuk kedua kalinya. Namun, setelah sekitar 20 menit, itu adalah kegagalan lain. Senjata yang dia buat masih peringkat misterius besi, meskipun dengan sedikit peningkatan atribut senjata sedikit lebih baik. Si Feng terus menempa, dan gagal, untuk total 6 percobaan, kehilangan lebih dari 2 koin emas. Merasa bahwa dia sebagian besar terbiasa dengan prosedur penempaan, Si Feng memulai upaya ketujuh untuk menempa fajar perak. Dia bahkan menggunakan runic steel kali ini. Segera setelah itu, Si Feng memperbaiki, memalu, dan membentuk gumpalan logam. Mengklik hasilkan. Tiba-tiba, longsword berwarna biru muda yang tampak indah terbentuk. Bahkan ada rune misterius yang diukir pada bilah pedang, rune yang memiliki jejak sihir samar yang beredar di dalamnya. Dengan pandangan sekilas, orang bisa langsung tahu bahwa itu bukan senjata biasa. Si Feng segera tumbuh bersemangat. Dia tahu bahwa dia beruntung kali ini, dan itu tidak sesederhana kesuksesan belaka. Garis bawah aku ingin tahu apa atributnya. Garis bawah Si Feng mengklik untuk memeriksa atribut senjata itu. Dia harus menunggu total 10 detik sebelum sistem dapat memberikan kesimpulan. Sistem, efek runic steel terpicu, peringkat meningkat 1. Sistem, Black Steel Insignia dipicu, atribut meningkat. Sistem, Silver Lake telah berhasil dipalsukan.
Kemampuan pemalsuan meningkat 3 poin. Diperoleh 10.000 EXP. Bab 135, eksklusif pribadi. Rangkaian pemberitahuan sistem sedikit mengejutkan si Feng. Dia hanya membuat sedikit penyesuaian pada Silver Dawn berdasarkan kebiasaan dan gaya bertarungnya. Dia tidak mengira keberuntungannya akan sangat menantang surga. Bahkan dari 100 percobaan, kedua efek pasti tidak akan memicu lagi. Orang bisa membayangkan betapa sangat ditingkatkannya atribut Silver Lake, sampai sejauh mana peningkatan, tidak ada yang tahu. Runic Steel dapat meningkatkan kualitas item dengan 1 peringkat. Itu berarti bahwa peringkat rahasia perak dapat ditingkatkan menjadi peringkat emas halus. Sedangkan untuk Black Steel's Insignia, itu bisa meningkatkan nilai atribut peralatan, dan kenaikannya biasanya antara 5% hingga 25%. Jika atribut senjata naik sebesar 20%, itu akan setara dengan meningkatkan kualitas senjata dengan seluruh peringkat. Jika kedua efek ditumpuk satu sama lain, longsword biru muda yang halus akan, paling tidak, menjadi senjata emas murni tingkat atas, dengan kemungkinan bahkan menjadi senjata emas gelap. Senjata gelap emas level 10. Pada tahap permainan ini, selain dari senjata sihir, itu adalah senjata paling kuat yang tersedia. Segera, si Feng mengangkat danau perak yang memancarkan cahaya biru, memeriksa atributnya. Danau perak, peringkat emas murni, pedang 1 tangan. Level 10. Persyaratan peralatan, kekuatan 45, agility 80. Serang power plus 78. Kekuatan plus 18, agility plus 22. Kecepatan serang plus 1. Daya tahan 70/70. Keterampilan pasif tambahan. Flowing Shadow, membuat efek afterimage saat menyerang. Secara bersamaan, semakin cepat kecepatan serangan, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan dapat ditingkatkan hingga maksimal 50%. Atribut-atribut ini benar-benar melampaui atribut senjata emas murni tingkat atas. Dengan skill tambahan, Flowing Shadow, Silver Lake benar-benar sebanding dengan senjata emas gelap. Atribut menggabungkan kecepatan dan kekuatan. Seperti yang diharapkan, itu seperti yang kupikirkan. Garis bawah. Semakin dia memandang Silver Lake, semakin besar cintanya. Di Guts Domain, peralatan yang dipalsukan umumnya memiliki atribut yang lebih baik daripada peralatan yang dijatuhkan oleh bos dari penjara bawah tanah. Selain itu, yang dipalsukan lebih cocok untuk kelas tertentu. Oleh karena itu, banyak ahli lebih suka menyewa Master Forges untuk membuatkan mereka senjata dan peralatan khusus secara pribadi. Karenanya, Master Forges sangat disambut dan dihormati dalam domain dewa. Para ahli domain dewa, khususnya, senang berteman dengan Master Forges. Master Forges juga memiliki pengaruh besar di dalam guild. Di dalam domain dewa, tidak ada yang akan dengan terburu-buru menyinggung pemalsu utama. Siapa yang tahu ahli forger master mana yang telah membuat senjata sebelumnya? Jika seseorang dengan ceroboh memprovokasi master forger, mereka mungkin akan dibunuh atau diburu oleh sejumlah besar ahli. Bagaimanapun, para ahli ini semua ingin mendapatkan bantuan dari Master Forger, memanggilnya untuk peralatan khusus. Hanya peralatan yang cocok yang akan menjadi peralatan terbaik. Meskipun senjata dan peralatan yang dipersonalisasi ini hanya sedikit lebih baik daripada peralatan yang dijatuhkan dari Dungeons. Pertempuran kecakapan pemain dapat ditampilkan saat menggunakan peralatan akan meningkat banyak kali lipat. Mengenai jenis senjata dan peralatan ini,
mereka semua disebut sebagai peralatan eksklusif. Mereka hanya cocok untuk satu individu atau tipe individu tertentu. Silver Lake adalah senjata eksklusif pribadi yang diciptakan Si Feng untuk dirinya sendiri. Jika pendekar pedang lain menggunakan danau perak, itu hanya akan menampilkan kekuatan senjata emas murni yang normal. Namun, di tangan Si Feng, itu bisa menampilkan kehebatan senjata emas gelap. Sebelumnya, Si Feng telah kehilangan Crimson Blade dalam pertempuran, dan dia kebetulan membutuhkan senjata baru. Danau perak ini akan cukup untuk digunakan Si Feng untuk waktu yang sangat lama, dan dia tidak akan membutuhkan senjata baru dalam waktu dekat. Sekarang dia telah membuat senjata eksklusif pribadi pertamanya, Si Feng merasa jauh lebih terjamin. Dia kemudian melanjutkan menempa lebih banyak Silver Downs. Setelah berhasil menempa Fine Gold ranking Silver Lake, menjadi lebih mudah bagi Si Feng untuk menempa Silver Dawn. 2 hari berlalu dengan cepat. Pada siang hari, Si Feng akan memindahkan beberapa barang ke rumah barunya, menghias rumah barunya dengan beberapa perabot. Dia kemudian melatih tubuhnya seperti biasa. Di malam hari, setelah dia memasuki domain dewa, dia menempa peralatan tanpa henti. Sedemikian rupa, waktunya sepenuhnya sibuk. Setelah melatih tubuhnya untuk sementara waktu, selain bantuan terus-menerus dari cairan gizi, Si Feng bisa merasakan peningkatan yang jelas dalam fisik tubuhnya. Juga, pikirannya terasa jauh lebih jernih. Saat ini, fisiknya hanya mengejar standar rata-rata para atlet di universitasnya. Selama dia bertahan selama 2 minggu, dia mungkin bisa mencapai standar anggota perkelahian dan masyarakat seni bela diri. Pada saat itu, tubuhnya dapat menyerap cairan gizi lebih efisien, memungkinkan pikirannya menjadi jauh lebih aktif. Sementara itu, pada malam-malam di Guts Domain, selain dari sesekali mengunjungi rumah lelang untuk membeli bahan-bahan dan barang-barang penghargaan, Si Feng telah melakukan transaksi besar dengan Stabbing Heart. Si Feng menjual level 5 ke level 7 equipment bronze yang dimilikinya dalam jumlah besar, menghasilkan lebih dari 2 koin emas dan lebih dari 200.000 kredit. Selain itu, Si Feng menghabiskan sisa waktunya terkurung di Intermediate Forging Room. Tidak hanya dia menempa Silver Downs, tapi dia juga membuat banyak peralatan menggunakan desain tempa perunggu dan misterius yang dia peroleh dari Blackbeard. Setelah menghabiskan seluruh uangnya untuk menempa peralatan, ia terus membuat batu asah tingkat lanjut. Dalam kurun waktu 2 hari, Si Feng telah menempa total 31 Silver Downs, lebih dari 200 buah peralatan perunggu level 8, lebih dari 100 buah peralatan perunggu level 9. Lebih dari 100 buah peralatan perunggu level 10, lebih dari 60 misterius besi senjata, lebih dari 70 buah peralatan misterius besi, dan lebih dari 2.000 batu asahan tingkat lanjut. Jika Forges lain melihat angka-angka ini, mereka mungkin pingsan karena kaget. Kecepatan tempa Si Feng benar-benar keterlaluan. Namun, alasan utama Si Feng bisa membuat begitu banyak item adalah tingkat kegagalannya yang rendah. Setelah menempa begitu banyak peralatan, level Si Feng sudah lama mencapai level 10, dan dia tidak jauh dari level 11. Selama Si Feng inginkan, dia bisa pergi ke kota Sungai Putih kapan saja. Namun, dia belum berencana untuk melakukan perjalanan itu. Paling tidak, dia ingin melakukan perjalanan ke Blackwing City terlebih dahulu, sebelum pergi ke White River City. Menurut pemahaman Si Feng, rata-rata pemain kebanyakan di level 6, pemain pro di level 7.
Sementara hanya orang-orang gila leveling yang memainkan permainan 24 jam sehari mungkin level 9. Oleh karena itu, Si Feng tidak terburu-buru. Beralih dari level 9 ke level 10, EXP yang dibutuhkan bukanlah jumlah yang kecil. Paling tidak, dibutuhkan waktu 1 hari untuk mendapatkannya. Sama seperti Si Feng bersiap untuk pergi ke rumah lelang dan menjual beberapa glamping chestplate forging designs. Si Feng tiba-tiba menemukan masalah yang menarik. Anggota Martial Union, yang sebelumnya bisa dilihatnya di jalanan, tidak ditemukan. Garis bawah Call Martial Union sudah bubar. Garis bawah Si Feng sedikit bingung. Dia kemudian memanggil sistem bounty yang diatur oleh sistem Dewa Utama, memeriksa berapa banyak anggota Persatuan Bela Diri yang telah meninggal selama periode ini. Pengumpulan karunia dalam domain dewa dapat dilakukan melalui sistem Dewa Utama. Selama seorang pemain menyelesaikan hadiah dan mengirimkan informasi yang sesuai, sistem Dewa Utama akan memverifikasi informasi tersebut. Setelah verifikasi, hadiah yang sebelumnya didaftarkan dan disimpan oleh majikan akan diserahkan kepada pemain. Sama sekali tidak perlu bagi pemberi kerja untuk secara pribadi memverifikasi semua informasi yang dikirimkan, menghabiskan banyak waktu dalam proses tersebut. Sebelumnya, Si Feng menyimpan 5 koin emas dan 1 juta kredit di sistem Dewa Utama, cukup untuk membakar Martial Union selama 1 atau 2 bulan. Namun, sekarang Si Feng memeriksanya, dia langsung tercengang. 5 koin emas yang dia tempatkan tidak ada lagi, sementara masih ada sekitar 800.000 yang tersisa dari 1 juta kredit. Hadiah untuk anggota normal Martial Union hanya 1 koin perak atau 100 kredit, 5 koin emas berarti 500 membunuh. Jika itu adalah anggota elit persekutuan, hadiahnya adalah 10 koin perak atau 1000 kredit, dan 5 koin emas setara dengan 50 pembunuhan. Jumlah seperti itu cukup untuk mengirim semua elit Martial Union di Red Leaf Town kembali ke level 0. Selanjutnya, masih ada lebih dari 100.000 kredit habis. Hanya sedikit lebih dari 2 hari sejak Si Feng mengumumkan karunia itu, namun begitu banyak yang sudah hilang. Dengan ini, hampir semua anggota Martial Union yang ditempatkan di kota Daun Merah telah meninggal, beberapa kali untuk boot. Ini adalah serangan yang menghancurkan dan tidak dapat dipulihkan ke Martial Union di Red Leaf Town. Tidak heran tidak ada pemain dari Martial Union di jalanan. Setelah melihat angka dan bukti video, Si Feng hanya punya satu kata di hatinya. Luar biasa. Setelah menderita sedemikian rupa telah benar-benar melumpuhkan Martial Union. Di antara semua jumlah pembunuhan, seorang asasin wanita memegang rekor paling banyak membunuh. Dia membantai lebih dari 50 anggota Martial Union, dan tidak ada yang berulang. Ini menarik perhatian Si Feng. Setelah menonton rekaman asasin wanita beraksi, Si Feng sangat terkejut. Teknik gadis itu sangat terampil, dan dalam pertempuran, penggunaan keterampilannya sangat sempurna. Dia benar-benar salah satu asasin seahli langka. Fire Dance. Si Feng memandang nama yang ditampilkan di tempat nomor 1, mulutnya dengan lembut membacanya. Menurut ingatannya, tampaknya tidak ada asasin wanita ahli yang disebut Fire Dance. Pada saat ini, permintaan panggilan tiba-tiba datang dari Blackie. Apa yang terjadi, Blackie? Si Feng tahu bahwa Blackie tidak akan secara acak memanggil tanpa tujuan. Satu-satunya kemungkinan adalah sesuatu telah terjadi. Saudaraku Feng, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi para bajingan dari Martial Union menemukan kami.
Mereka juga mengirim banyak pemain elit mereka untuk mengelilingi kami. Di antara mereka, ada juga beberapa ahli dari Martial Union yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Petik 2. Kami berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari pengepungan. Tetapi karena ketidakmampuan aku, Kola mengorbankan dirinya dan tinggal di belakang untuk melindungi kami. Yang lain juga mati ketika mereka mencoba membuka jalan. Saat ini, Lonely Snow dan aku adalah satu-satunya yang masih hidup. Saudara Feng, kamu harus berhati-hati. Kamu pasti tidak boleh membiarkan mereka menemukan kamu. Jika ya, kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menggunakan gulir kembali, kata Blackie dengan nada yang sangat terburu-buru. Kemarahan dan perlawanan memenuhi suaranya. Sejak dia mulai menggiling untuk level dengan Kola dan yang lainnya, bertualang dan menjalani hidup dan mati bersama, mereka telah lama membentuk ikatan yang sangat dalam. Namun, sekarang, untuk mengamankan pelariannya, Kola dan yang lainnya mengambil inisiatif untuk tetap tinggal dan menahan musuh, sementara dia hanya bisa melarikan diri. Memikirkan sampai titik ini, bahkan lebih banyak kemarahan mengisi Blackie atas ketidakmampuannya sendiri. Jika dia bisa menjadi sedikit lebih kuat, dia mungkin tidak harus menyaksikan rekan satu timnya mati, satu demi satu. Kamu di mana? Aku akan segera datang. Mendengar laporan Blackie, si Feng terbakar amarah. Namun, dia tetap tenang saat berbicara. Kakak Feng, kamu tidak boleh datang ke sini. Ada terlalu banyak pemain dari Martial Union sekarang. Apalagi ada beberapa ahli di sini juga. Aku akan mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri dengan Lonely Snow, saran Blackie. Satu-satunya alasan dia menghubungi si Feng adalah karena dia khawatir si Feng mungkin secara tidak sengaja bertemu dengan para pemain dari Martial Union. Bukannya dia tidak percaya pada kekuatan si Feng, tapi para pemain dari Martial Union hanya berjumlah terlalu banyak. Ada juga banyak ahli di antara mereka, si Feng tidak akan memiliki kesempatan melawan mereka. Katakan padaku di mana kalian berdua. Sekarang, si Feng mengucapkan setiap kata dengan dingin, kilatan dingin di matanya. Mendengar nada serius si Feng, Blackie tahu bahwa si Feng serius. Selain itu, si Feng sangat marah. Tak berdaya, Blackie berkata, kami berada di lembah Gale. Baiklah, aku akan segera ke sana. Hati-hati jangan sampai terkepung, kata si Feng. Lonely Snow dan aku telah melarikan diri ke daerah bagian dalam lembah Gale. Semak dan kabut memenuhi tempat ini, jadi mereka seharusnya tidak dengan mudah menemukan kita. Blackie merasa bahwa dia seharusnya tidak menghubungi si Feng. Dengan begitu, dia tidak akan menyeret si Feng ke dalam kekacauan ini juga. Bagus kalau begitu, karena kamu tidak dapat menggunakan Return Scrolls, seseorang mungkin menggunakan beberapa keterampilan khusus untuk menghentikan kamu. Namun, kalian berdua masih bisa menggunakan gulungan isolasi. Dengan begitu, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk menemukan kamu. Temukan tempat yang bagus untuk bersembunyi. Aku akan segera tiba. Si Feng memutuskan panggilan. Meskipun si Feng tidak tahu bagaimana Martial Union berhasil menemukan kelompok pemain lain, bahkan dengan para ahli memimpin mereka. Mereka sangat keliru jika mereka berpikir mereka dapat dengan mudah menggertaknya. Si Feng berlari menuju lembah Gale. 136, Pedang Resonansi. Lembah Gale cukup jauh dari kota Daun Merah. Demi kecepatan, si Feng menggunakan speed scroll tanpa ragu-ragu. Seketika, kecepatan si Feng melonjak, tubuhnya meninggalkan bayangan setelah ia berlari. Sampah. Siapa itu?
Bagaimana dia bisa begitu cepat? Apakah dia meretas? Petik 2. Bagaimana bisa? Ini adalah domain dewa. Namun, itu benar-benar cepat. Sebelum aku bisa melihatnya dengan jelas, dia sudah pergi. Orang itu pastilah seorang assassin yang memiliki agility penuh dengan semua skill yang meningkatkan kecepatannya diaktifkan. Petik 2. Para pemain yang melihat Si Feng berlari semuanya dikejutkan oleh kecepatannya yang seperti angin. Dia tidak lebih lambat dari mobil sport. Sejak Si Feng mencapai level 10 dan melengkapi senjata barunya, Silver Lake, kecakapan bertarungnya setidaknya 2 kali lipat dari di level 9. Selain itu, setelah pemain mencapai level 10, semua atribut meningkat 10 poin dan HP 100 poin. Karena peningkatan ini, ada celah besar antara pemain level 9 dan level 10. Namun, dibandingkan dengan pemain level 10 rata-rata, atribut Si Feng jauh lebih tinggi. Api iblis biru es itu sendiri telah sangat meningkatkan atribut Si Feng, belum lagi senjata sihir, Abyssal Blade, dan senjata emas murni, Danau Silver. Selain itu, Si Feng memiliki peralatan set Silver Moon yang lengkap, ditambah dengan beberapa peralatan rahasia perak yang independen. Dia juga memiliki gelar, Might of Atousat, yang saat ini dilengkapi. Kekuatan Si Feng sendiri mencapai 93 poin. Itu benar-benar jumlah yang tidak terjangkau oleh pemain rata-rata. Selain itu, agility Si Feng telah menembus ambang 100 poin, mengaktifkan keterampilan pasivitas agility tersembunyi. Seperti angin. Itu terkenal sebagai keterampilan ilahi untuk bertarung di tempat terbuka. Dengan keterampilan pasif baru ini, kecepatan gerakan pemain meningkat sebesar 15%, kecepatan serangan meningkat sebesar 5%. Dan semak belukar jalan dan hutan tidak akan lagi memengaruhinya. Secara bersamaan, konsumsi stamina sedikit berkurang, sangat meningkatkan kemampuan bertahan dan kemampuan pemain dalam pertempuran. Awalnya, Si Feng perlu melakukan perjalanan sekitar 2 jam untuk mencapai lembah Gale. Namun, dengan keterampilan pasif baru ini, butuh Si Feng kurang dari 1 jam untuk tiba. Wilayah terluar lembah Gale adalah daerah level 8, sementara wilayah dalamnya adalah level 9. Tidak hanya ada sejumlah besar monster di lembah Gale, tetapi monster di sini juga bepergian dalam kelompok. Tanpa kekuatan tertentu, seseorang hanya bisa mencari kematian dengan datang ke tempat ini. Saat ini, hanya sebagian kecil pemain yang berani datang ke sini untuk naik level. Lembah Gale panjang dan sempit. Jika lebih dari 500 pemain hadir, mereka dapat melakukan pencarian inci demi inci saat mereka maju. Namun, berdasarkan informasi yang diberikan Blackie, Martial Union hanya mengirim sekitar 200 pemain. Itu tidak cukup untuk membuat pengepungan yang sempurna di daerah itu, dan itu tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan Blackie dan Lonely Snow. Selain itu, jika 200 atau lebih pemain ini ingin menemukan Blackie, mereka harus menyebar dan membentuk tim pencari. Sehubungan dengan pertempuran hutan seperti ini, Si Feng telah mengalami banyak hal di masa lalu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melakukan pertempuran dengan banyak guild kelas 2, dan bahkan guild kelas 1, di daerah berhutan. Meskipun para pemain yang terlibat berjumlah puluhan ribu, dia masih dengan darah membantai musuh-musuhnya. Dapat dikatakan bahwa Si Feng paling akrab dengan jenis pertempuran ini. Namun, bagi para pemain yang baru saja mengalami evolusi domain dewa, pengalaman mereka tentang peperangan seperti itu adalah nol. Garis bawah seperti yang diharapkan, ada penjaga di sini,
garis bawah. Sebelum tiba di pintu masuk lembah Gale, Si Feng telah mengubah penampilannya. Setelah memasuki lembah Gale, dengan panca inderanya yang luar biasa, Si Feng segera menemukan 4 level 6 assassins yang tersembunyi di sekitar pintu masuk lembah. Para assassin ini adalah semua pengintai dari Martial Union yang berspesialisasi dalam penyelidikan. Mereka saat ini ditugaskan untuk melaporkan kembali semua pemain yang memasuki lembah Gale, menentukan apakah pemain tersebut ada di sini atau tidak sebagai cadangan musuh. Dengan informasi ini, mereka dapat mengizinkan anggota mereka untuk mempersiapkan sebelumnya dan mengatur penyergapan. Sayangnya, Si Feng sudah lama menebak ini, karenanya perubahan penampilannya sebelum memasuki lembah Gale. Bahkan jika para ahli Martial Union tahu bahwa seseorang telah memasuki lembah Gale, mereka tidak akan tahu itu adalah Si Feng. Mereka hanya akan melihatnya sebagai pemain independen, di sini untuk naik level, dan mereka tidak akan mewaspadai dirinya. Si Feng tidak mengindahkan para assassin ini. Sebaliknya, ia pergi lebih jauh ke lembah Gale. Berdasarkan pada kekuatan Si Feng saja, akan sangat mudah bagi Si Feng untuk membunuh keempat level 6 assassins ini. Namun, dia tidak mau. Melakukan hal itu hanya akan mengingatkan musuh akan kehadirannya. Jika dia menyebabkan anggota Martial Union menjadi waspada, dia tidak bisa mencapai efek terbesar ketika dia menyerang mereka nanti. Bos Unstable, ada pemain memasuki lembah Gale. Namun, dia bukan targetnya. Ye Feng, salah seorang assassin yang berjaga di pintu masuk lembah melaporkan. Oke, kalian tetap waspada di sana. Selama Ye Feng memasuki lembah Gale, segera laporkan kepada aku. Juga, ingatlah untuk membuntutinya, dan jangan biarkan dia menemukan salah satu dari kamu. Selama kamu semua melakukan pekerjaan dengan baik, kamu akan menjadi anggota tim elit persekutuan di masa depan, pemain yang dipanggil Unstable memerintahkan dengan serius. Iya nih. Setelah menyelesaikan laporannya, assassin tumbuh sangat bersemangat. Dia menjadi jauh lebih serius saat dia diam-diam menunggu di pintu masuk untuk Ye Feng. Namun, dia tidak tahu bahwa orang yang dia sebutkan sudah lama memasuki lembah Gale. Setelah Si Feng memasuki lembah Gale, ia terus maju, melewati puncak pohon. Dia menggunakan visinya yang tinggi untuk mengamati situasi di sekitarnya, membuat keputusan yang akurat. Garis bawah N, ada orang di sini, garis bawah. Sangat cepat, Si Feng mendeteksi suara pertempuran dari hutan tak jauh di depan. Selain itu tidak tampak seperti pertempuran kecil. Segera, Si Feng diam-diam mendekati asal suara, berniat untuk menemukan lebih banyak tentang situasinya. Jika itu hanya pertarungan antara pemain dan monster, tidak akan ada banyak gerakan. Selain itu, semakin dekat Si Feng, semakin jelas suara logam berbenturan dengan logam dan pekikan pedang dan pedang yang saling menusuk telinga. Garis bawah, bisakah mereka menemukan Blackie? Garis bawah Si Feng menggelengkan kepalanya, merasa bahwa kemungkinannya sangat rendah. Sebelumnya, ketika Blackie menghubunginya, Blackie tinggal di daerah dalam level 9 di lembah Gale. Sementara itu, ini adalah area level 8 dari lembah Gale, dan tidak mungkin Martial Union bertemu Blackie. Ketika Si Feng melompat ke salah satu pohon yang paling dekat dengan tempat pertempuran, dia menemukan bahwa itu memang konflik di antara para pemain. Terlebih lagi, pertempuran itu sangat intens. Yang lebih lemah dari kedua pihak hanya memiliki 6 pemain yang tersisa, dan mereka bahkan tidak memiliki tabib. Sementara itu,
Para pemain yang menyandang emblem Persekutuan Martial Union masih sangat kuat. Mereka memiliki total 18 pemain yang tersisa, dengan 3 di antaranya adalah tabib. Di antara tabib, 2 adalah level 7 clerics, sementara 1 adalah level 8 druid. Mereka semua mengenakan peralatan perunggu set yang serasi yang dicampur dengan beberapa potong peralatan misterius besi. Sisa pemain juga memiliki peralatan yang relatif baik, dan level terendah di antara mereka adalah pemain level 7 yang memiliki 1 set peralatan perunggu lengkap. 18 pemain ini adalah anggota elit dari Martial Union. Jika mereka bukan elit, mereka tidak akan memiliki level dan peralatan seperti itu. Mereka tampak lebih kuat dari para elit yang pernah dihadapi Si Feng sebelumnya. Garis bawah sejak kapan Martial Union memiliki begitu banyak elit? Garis bawah Si Feng sedikit bingung. Logikanya, Martial Union seharusnya sudah lama lumpuh setelah sekarat berkali-kali. Jadi, bagaimana begitu banyak elit tiba-tiba muncul? Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki peralatan yang baik, dan dibandingkan dengan Martial Union pada puncaknya, mereka jauh lebih kuat. Di Red Leaf Town, kekuatan mereka bisa menyaingi persekutuan kelas 3. Itu benar-benar situasi yang tak terduga. Gadis kecil, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri kali ini. Hanya dengan patuh menunggu kematianmu. Pemimpin tim komandan dari Martial Union mencibir ketika dia melihat asasin wanita yang memiliki tubuh seksi. Melihat asasin wanita yang seksi, dia memiliki wajah oval yang menarik, alis yang ramping, dan mata sejernih air. Gadis itu sangat cantik, seperti mutiara yang mempesona atau batu giok berpijar, dan di bawah penampilannya, dia menyembunyikan kelembutan indah yang samar. Apakah kamu tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri? Kamu ingin aku tetap tinggal dan membiarkan kamu membunuh aku? Bermimpilah. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa kalian bersamaku. Gadis yang tampak provokatif itu melirik pemimpin tim pendekar pedang. Sudut bibirnya sedikit melengkung ketika dia berkata dengan jijik. Sister Fire Dance, kamu harus pergi. Biarkan kami menahannya untuk kamu. Jika kita terus menyeret ini, tidak ada dari kita yang akan lolos. Jangan lupa, kami sekarang adalah pemain merah, dan hukuman mati sangat berat. Paling tidak, kita akan kehilangan 2 level dan 3 atau 4 peralatan, kata Berserker di samping gadis itu dengan lembut. Meskipun Berserker berbicara dengan nada yang sangat lembut, Si Feng, yang memiliki panca indera yang luar biasa, berhasil mendengarnya dengan jelas. Garis bawah Fire Dance. Garis bawah. Tidak heran Si Feng berpikir bahwa asasin wanita tampak akrab. Ternyata dia adalah Fire Dance, asasin wanita yang berada di peringkat 1 karena membunuh anggota Martial Union. Garis bawah tampaknya aku harus meminjamkan bantuan saat ini. Garis bawah. Si Feng samar-samar tersenyum ketika dia berdiri di cabang. Bahkan jika dia tidak terbiasa dengan Fire Dance, dia masih akan memberikan bantuan padanya. Alasan dia datang ke sini adalah untuk membunuh semua orang dari Martial Union, menciptakan sungai-sungai darah. Dia ingin mengajari para pemain dari Martial Union apa sebenarnya arti kemarahan seorang pemain independen. Pada saat ini, pemimpin tim pendekar itu tertawa keras, berkata, apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Saat kami menemukanmu, kami meminta semua kawan kita untuk bergegas. Kami sudah sejak lama mengepung tempat ini. Jika kamu masih bisa melarikan diri, aku akan makan pedang besar aku ini.